Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari akuntansi biaya video pembelajaran. Anggota kelompok ada kami bertiga. Pembahasan yang akan kami bahas adalah fungsi perusahaan, perilaku biaya, dan penyusunan harga pokok. Selanjutnya ada fungsi perusahaan. Fungsi perusahaan yang pertama ada biaya produksi, biaya administrasi dan umum, dan yang ketiga biaya pemasaran. Selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan sebuah bisnis atau perusahaan untuk menghasilkan suatu produk. Jenisnya ada biaya tetap, biaya variabel, biaya total, dan biaya marginal. Unsur biaya produksi ada biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Selanjutnya, ini adalah jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama ada biaya tetap, adalah biaya yang dikeluarkan dalam besaran yang tetap atau stabil. Selanjutnya ada biaya variabel, adalah biaya yang besarannya berubah-ubah, tergantung pada volume kegiatan. Selanjutnya ada biaya rata-rata, adalah jumlah biaya per produksi per unit yang dihasilkan. Selanjutnya ada biaya rata-rata adalah jumlah biaya produksi per unit yang dihasilkan. Besar biaya rata-rata dihitung dengan cara membagikan keseluruhan total biaya dengan jumlah produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya tambahan untuk menghasilkan suatu barang. Biaya ini akan diperlukan ketika dilakukan perluasan produksi. Cara menghitung biaya produksi adalah bahan baku yang digunakan tambah biaya tenaga kerja langsung tambah biaya overhead produksi. Ini ada biaya administrasi dan biaya umum. Biaya administrasi dan biaya umum adalah biaya-biaya yang digunakan dalam kantor administrasi perusahaan serta biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan guna kepentingan dan kelancaran jalannya perusahaan secara keseluruhan. Contoh biaya administrasi dan biaya umum adalah yang pertama ada gaji karyawan, peralatan kantor, penyusutan. Selanjutnya ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat produksi selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai produk siap dijual. Penggolongannya ada biaya untuk mendapatkan pesanan dan biaya untuk memenuhi pesanan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang perilaku biaya. Sebelum ke pengertian perilaku biaya, kita harus tahu dulu apa itu biaya. Biaya adalah objek yang dicatat, digolongkan, diringkas, dan disajikan oleh akuntansi biaya. Proses akuntansi biaya dapat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan, baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Perilaku biaya sendiri adalah perubahan biaya yang terjadi akibat perubahan dari aktivitas bisnis. Data ini memiliki 4 kegunaan bagi manajemen, yaitu yang pertama, merencanakan laba dan menggunakan anggaran, yang kedua, pengendalian biaya melalui pertanggungjawaban, yang ketiga, membantu untuk menetapkan harga jual dan kebijakan yang akan diambil dalam penjualan, dan yang terakhir adalah menetapkan laba periodik. Klasifikasi biaya terbagi dalam 3 bagian, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan output yang dihasilkan, sedangkan biaya per unitnya tetap dalam batas relevan tertentu. Contohnya seperti bahan baku langsung dan tidak langsung, tenaga kerja langsung dan tidak langsung, komisi penjualan, dan ongkos kirim. Contohnya adalah seperti produksi snack kentang, yang secara grafik dapat dilihat sebagai berikut. Biaya tetap adalah biaya yang totalnya tetap, tidak dipengaruhi oleh perubahan output driver aktivitas dalam rentang relevan tertentu, tetapi secara per unit berubah. Contohnya seperti biaya gaji, biaya sewa, BBB, dan asuransi. Contohnya seperti pada penyusutan mesin dengan menggunakan metode garis lurus yang secara grafik dapat dilihat sebagai berikut. Biaya campuran adalah biaya yang mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel, atau sering disebut dengan biaya semi variabel. Contohnya tuh seperti biaya listrik, telepon dan air, bensin, perlengkapan, PPh, biaya perjalanan dinas, hiburan, dan pemeliharaan. Pada biaya campuran terdapat pemisahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Dan hal ini merupakan hal yang penting terutama dalam perencanaan dan pengendalian biaya pada tingkat aktivitas bisnis yang berbeda. Terdapat 3 metode, yaitu metode titik tertinggi dan terendah, metode diagram pencar, dan metode kuadrat kecil.
Soalnya adalah seperti data biaya perawatan dan data jam tenaga kerja langsung yang disajikan oleh PT Sukses Bersama untuk 6 bulan pertama. Tarif variabelnya adalah Rp320.000 dibagi Rp3.200, yaitu hasilnya Rp100. Biaya variabel tertingginya adalah Rp560.000 dan terendahnya adalah Rp240.000. Contoh metode diagram pencar masih sama seperti soal sebelumnya, tetapi penyelesaiannya berbeda. Metode ini melakukan pemilahan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap dengan menempatkan semua nilai yang diperoleh dari observasi ke dalam grafik dan menarik garis yang mewakili semua titik yang terdapat dalam grafik secara visual. Contoh soal metode kuadrat terkecil adalah sebagai berikut. Penyelesaiannya menggunakan rumus B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat, di mana Y sama dengan A plus BX. Selanjutnya adalah penyusunan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Harga pokok produksi sama dengan harga modal. Jumlah inilah yang menentukan dasar awal penentuan harga jual dalam suatu perusahaan. Biaya produksi dibagi 3, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kemudian biaya bahan baku dibagi 2, yaitu bahan baku utama dan bahan baku penolong. Seperti pembuatan baju, bahan baku utamanya adalah kain dan bahan baku penolongnya adalah benang. Biaya tenaga kerja juga dibagi 2, yaitu upah dan gaji. Selanjutnya adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Rumus harga pokok per produk sama dengan semua biaya produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan. Berikut adalah contoh soal dari perhitungan harga pokok per produk. Jadi harga pokok per produknya sama dengan 60.000 dibagi 10 unit, sama dengan 6.000 per unit. Untuk mendapatkan harga jual suatu produk, harga pokok produk ditambah keuntungan. Berikutnya adalah penetapan harga pokok produk dibagi 2, yaitu variable costing dan full costing. Berikut adalah contoh dari laporan harga pokok produksi. Berikutnya adalah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan sama dengan biaya persediaan awal ditambah pembelian bersih dikali persediaan akhir. Berikut adalah langkah pertama. Kita harus menghitung pembelian bersih. Langkah kedua adalah menghitung persediaan barang. Lalu langkah ketiga adalah menghitung harga pokok penjualan. Sekian presentasi kami, terima kasih. Bye.